Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas, mewakili dari kelompok 11 untuk presentasi kali ini. Ya, slide pertama, Universitas Terbuka, laporan diseminasi pelatihan kegiatan pembelajaran kemasyarakatan, olahan nanas madu menjadi kerupuk nanas. UPPJJ Purwokerto, Pokjar Kemangkon Purbalingga, disusun oleh kelompok 11 yaitu dengan saya sendiri, Dimas, kedua Nur Azizah, ketiga Husnul Khotimah, dengan dosen dan penasihat laporan diseminasi yaitu Bapak Sarjono SPD MM. Oke, kita ke slide berikutnya, pendahuluan. Salah satu SDM yang paling penting adalah generasi muda. Mereka adalah penerus bangsa, untuk itu maka dibutuhkan kerjasama antara semua pihak untuk mengatasinya. Salah satunya dengan cara melakukan gerakan pembinaan kepemudaan. Dengan kegiatan tersebut diharapkan mereka dapat menyalurkan bakat dan minat untuk melakukan kegiatan yang positif, yang berguna untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Dengan melihat potensi para pemuda di desa Beluk, maka kami akan mengadakan pembinaan kepemudaan melalui pelatihan membuat kerupuk yang bertujuan untuk mengoptimalkan kalangan pemuda yang ada di desa Beluk. Karena mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani nanas madu dan pedagang, diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut akan memberikan kesempatan untuk selanjutnya dapat berkontribusi dalam kemajuan perdagangan di desa Beluk pada umumnya. Oke, ke slide 3 kita masuk ke substansi yang pertama ya. Manfaat dari rancangan kegiatan. 1. Umum. A. Meningkatkan sumber daya manusia yang mempunyai life skill. B. Melatih pemuda agar menggali potensi dirinya sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. C. Membangkitkan sikap partisipasi dalam pembangunan di lingkungannya. D. Memotivasi pemuda agar suka bekerja keras dalam menghadapi tantangan zaman yang penuh dengan persaingan menuju globalisasi. 2. Khusus. A. Memiliki keterampilan khusus di bidang pengolahan aneka ragam kue. B. Mempersiapkan diri memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang pemasaran kue. C. Membangun skema bisnis di dunia luas di bidang makanan olahan sehingga memajukan usaha. D. Agar pemuda binaan memiliki keterampilan dasar yang bernilai jual dan dalam membuat kerupuk. E. Agar pemuda binaan dapat meningkatkan kreativitas dan berperan aktif ikut berkontribusi langsung dalam perdagangan. F. Agar pemuda binaan mendapatkan bekal berwirausaha dan mengurangi tingkat pengangguran. Slide 4, substansi kedua, strategi diseminasi. Kegiatan kunjungan edukasi yang ada di sentra olahan nanas madu Cita Rasa adalah salah satu upaya pelayanan dalam membantu proses diseminasi kegiatan kepemudaan. Strategi diseminasi berdasarkan karakteristik sasaran yang berguna untuk keberhasilan pendiseminasian, penyebaran, atau diseminasi inovasi olahan nanas madu pada dasarnya merupakan transfer teknologi dari hasil-hasil penelitian kepada pengguna. Proses penyebaran inovasi tentunya sangat tergantung dari beberapa hal, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Salah satu prakondisi yang diperlukan dalam percepatan diseminasi inovasi teknologi adalah dengan penguatan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Ya, kita ke slide 5 ya. Penggunaan strategi diseminasi. Yang pertama, sosialisasi edukasi. Penggunaan strategi diseminasi di sini kami bertujuan untuk mendorong percepatan dan perluasan adopsi inovasi olahan nanas madu. Pemilihan penggunaan media diseminasi memperhatikan 5 hal, yaitu yang pertama, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan diseminasi yang merupakan tujuan perilaku yang ingin dicapai terhadap sasaran atau pengguna inovasi olahan nanas madu. 2. Karakteristik sasaran, yaitu antara lain umur,
pendidikan, latar belakang budaya, dan sosial ekonomi. Yang ketiga, isi yang jenis inovasi olahan nanas madu atau isi pesan yang akan didiseminasikan. 4. Ketersediaan biaya karakteristik wilayah. Dan 5. Strategi pesan atau materi dalam media. Kami mengutip sedikit tentang pendapat ahli, yaitu Berlo pada tahun 1960 bahwa media merupakan salah satu elemen komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber ke penerima. Berikutnya slide 6, yaitu lanjutan dari penggunaan strategi diseminasi. Sekarang yang kedua, media sosial pada diseminasi nanas madu. Media menjadi salah satu pendorong keberhasilan. Contohnya media sosial yang dilakukan dalam kaitannya penyebarluasan inovasi olahan nanas madu, yaitu jejaring media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Hal ini sebagaimana dimaksudkan untuk dapat dijangkau oleh banyak khalayak karena saat ini jejaring media sosial lebih banyak diminati oleh masyarakat dan kalangan muda. Slide ke-7, tahap prakegiatan. Pada tahap prakegiatan dilaksanakan mulai tanggal 27 sampai 29 Oktober 2020. Pertama, pada tanggal 27 Oktober 2020, penulis mengadakan pengamatan di lingkungan sekitar dengan hasil bahwa sebagian dari mereka melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat dan pemuda kurang memanfaatkan potensi mereka di bidang kewirausahaan. Yang kedua, tanggal 28 Oktober 2020, penulis menentukan 8 pemuda binaan yang ada di lingkungan sekitar. Ke-8 pemuda merupakan pemuda sekitar sentra olahan. Tahap ketiga, tanggal 29 Oktober 2020, kami melakukan kegiatan yang pertama, mengadakan kunjungan kepada 8 pemuda binaan. Yang kedua, menjelaskan tujuan kegiatan pembinaan. Yang ketiga, meminta kesediaan 8 pemuda binaan untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Kita ke slide 8, jadwal pertemuan kegiatan pembinaan. Pertemuan pertama, hari Kamis 5 November 2020, materi program pembekalan materi. Pertemuan kedua, Jumat 6 November 2020, materi program persiapan bahan-bahan komposisi kerupuk dan alat. Pertemuan ketiga, Sabtu 7 November 2020, materi program melaksanakan kegiatan pembinaan membuat kerupuk tahap pertama. Pertemuan keempat, Kamis 12 November 2020, materi program tahap kedua. Pertemuan kelima, Jumat 13 November 2020, tahap ketiga. Pertemuan keenam, Sabtu 14 November 2020, tahap keempat. Pertemuan ketujuh, Kamis 19 November 2020, tahap kelima. Melanjutkan dari slide berikutnya, pertemuan ke-8 Jumat 20 November 2020, tahap ke-6 dan ke-7. Pertemuan ke-9 Sabtu 21 November 2020, tahap ke-8 atau akhir. Pertemuan ke-10 Kamis 26 November 2020, konsultasi akhir dengan pemilik sentra olahan. Di dalamnya ada evaluasi dan monitoring. Catatannya, pertemuan ke-1 sampai 2 waktunya kurang lebih dari jam 8 pagi sampai 12 siang. Pertemuan ke-3 sampai 10 dilaksanakan jam 7 pagi sampai 4 sore atau 16.00 WIB. Dan ada pula istirahat pada jam 12 sampai 13 setiap harinya. Lalu temuan dan hasil evaluasi proses. Untuk membuat kerupuk yang berbahan dasar tepung terigu dan tepung tapioka diperlukan proses yang memerlukan beberapa tahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu kali pembinaan.
karena proses pembuatan kerupuk memiliki beberapa tahapan-tahapan. Tahapan pembuatan kerupuk dimulai dari pembuatan adonan, pengukusan, pendiaman adonan yang telah dikukus hingga mengeras, pengirisan adonan yang telah mengeras, penjemuran kerupuk, penggorengan kerupuk, dan pengemasan kerupuk. Pada tahap pendiaman adonan hingga mengeras diperlukan waktu yang cukup lama, sekitar 12 jam, dan tidak dapat dilakukan dalam satu kali pembinaan, namun memerlukan tahap pembinaan selanjutnya. Kemudian pada tahap penjemuran kerupuk, apabila cuaca kurang mendukung, dalam artian tidak ada panas saat menjemur, maka kerupuk tidak akan mengering dengan baik. Untuk itu diperlukan antisipasi. Apabila cuaca tidak panas, maka disiapkan tempat untuk mengoven kerupuk agar kerupuk dapat kering dengan baik walaupun cuaca tidak panas. Slide ke-10, temuan, hasil, dan evaluasi. Temuan dan hasil evaluasi produk. Hasil pelaksanaan kegiatan secara umum sudah berhasil dengan baik dilihat dari kualitas produk yang dihasilkan. Meskipun dalam bidang pemasaran masih mengalami kendala dikarenakan belum dapat memasarkan produk secara maksimal. Pembahasan pertama, dalam era globalisasi ini pasar dalam negeri kita telah dipenuhi dengan berbagai macam produk makanan, dan tidak jarang makanan-makanan yang kita temui banyak mengandung bahan-bahan yang tidak baik untuk kesehatan, khususnya untuk anak-anak yang lebih suka mengkonsumsi makanan ringan yang mengandung bahan pengawet. Salah satu cara untuk menanggulangi kebiasaan mengkonsumsi makanan ringan yang mengandung bahan pengawet, penulis berinovasi membuat makanan ringan yang sehat, yang tidak mengandung bahan pengawet dan disukai oleh semua kalangan. Indonesia terkenal dengan makanan tradisional, salah satunya adalah kerupuk. Namun kerupuk yang akan dibuat adalah kerupuk yang sehat karena berbahan dasar tepung terigu dan tepung tapioka serta bumbu-bumbu alami tanpa bahan pengawet. Kerupuk yang berbahan dasar tepung terigu dan tepung tapioka serta campuran dari bumbu-bumbu alami mengandung nilai gizi dan menyehatkan karena tidak mengandung bahan pengawet. Slide ke-12, pembahasan kedua. Dari hasil pembuatan kerupuk ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan karena kerupuk ini sangat diminati oleh masyarakat. Dengan penjualan per bungkus ini misalnya Rp500 per bungkus, maka sangat terjangkau oleh semua kalangan. Dan dari modal Rp100.300 tersebut dapat dihasilkan 300 bungkus kerupuk, dan apabila dijual dengan harga Rp500 per bungkus, maka hasil uang yang akan didapatkan yaitu Rp150.000. Laba yang didapatkan yaitu Rp49.700. Kerupuk tidak hanya dapat dibuat untuk makanan camilan, namun kerupuk dapat dijadikan makanan pendamping makanan-makanan seperti bakso, mie ayam, nasi goreng, dan lain-lain. Namun dalam kegiatan pembinaan kepemudaan, pembuatan kerupuk ini pun mengalami beberapa kendala yang harus dihadapi oleh para pemuda, antara lain kerupuk hanya dipasarkan di desa Beluk karena masih terbatasnya kerupuk yang dihasilkan, dan belum ada upaya mempromosikan kerupuk ke daerah lain. Belum adanya upaya pengemasan yang lebih menarik, serta belum dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang dapat membantu upaya pemasaran kerupuk. Ya, slide ke-13, identifikasi kebutuhan kegiatan kepemudaan di Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Program pelatihan pembuatan kerupuk di Desa Beluk, Kabupaten Pemalang. Berikut adalah nama-nama warga belajar atau warga binaan untuk pelatihan pembuatan kerupuk Desa Beluk bersama Sentra Olahan Cita Rasa. Bisa dilihat dari nomor pertama sampai ke 8 ya. Ya, kebetulan di sini seluruhnya perempuan dan rata-rata berpendidikan SMA dan SMP.
dan semua minatnya berwirausaha, dan rata-rata cita-cita mereka ingin menjadi pengusaha dan chef. Dan umur mereka ini rata-rata 30-an tahun ya, bisa dilihat. Dan paling muda itu Ibu Siti berusia 20 tahun, dan tertua ada Ibu Kusniati dan Ibu Ruti. Beliau-beliau ini yang ikut pelatihan bersama kami. Slide ke-14, daftar hadir kegiatan pembinaan pembuatan kerupuk Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang tahun 2020. Ia bisa dilihat di tabel dari nomor 1 sampai 8. Alhamdulillah semua itu aktif sampai dari awal sesi sampai terakhir sesi itu. Mereka sangat aktif ikut, tidak pernah absen. Ini membuktikan bahwa mereka sangat antusias untuk berlatih membuat kerupuk bersama kami. Ya, bisa dilihat. Slide ke-15, gambaran keaktifan warga belajar atau kepemudaan. Gambaran keaktifan para pemuda binaan. Pada saat identifikasi dan sosialisasi, para pemuda sangat antusias dengan program yang ditawarkan dan memberikan respon positif untuk mengikuti pembinaan. Pada saat pelaksanaan program, para pemuda binaan sangat bersemangat dan antusias merespon semua petunjuk dan cara-cara pembuatan kerupuk. Para pemuda binaan sangat terampil mempraktikkan kegiatan membuat kerupuk. Mereka saling bekerja sama sehingga meskipun ada kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik sehingga proses kegiatan berlangsung secara lancar. Para pemuda binaan selalu datang tepat waktu dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Slide ke-16, masuk ke substansi yang terakhir, ketiga, yaitu produk hasil atau tindak lanjut kegiatan pembinaan kepemudaan. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa pembelajaran berwawasan kemasyarakatan merupakan pembelajaran yang ditunjukkan untuk mengadakan suatu pembelajaran yang berbasis masyarakat melalui beberapa macam kegiatan, seperti diadakannya kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di lingkungan masyarakat. Kegiatan pembinaan ini merupakan salah satu cara untuk menciptakan peluang usaha baru dan untuk meningkatkan kesejahteraan guna memenuhi semua kebutuhan hidup. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan persoalan sosial di masyarakat melalui program pelatihan kepemudaan. Melalui kegiatan pembinaan pembuatan kerupuk yang dilakukan bersama dengan pemuda binaan yang ada di Desa Beluk, diharapkan bisa dijadikan suatu contoh dalam program pemberdayaan masyarakat. Hasil dari kegiatan pembinaan tersebut dapat menambah pengetahuan dan keterampilan para pemuda binaan. Kegiatan pembinaan pembuatan kerupuk ini dapat dipraktekkan oleh pemuda binaan dan masyarakat secara langsung karena proses pembuatan kerupuk ini cukup mudah dan proses kedepannya pun dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, slide 17 sampai dengan slide 24 itu ada lampiran-lampiran foto. Silahkan menyaksikan dan disimak. Terima kasih.
Slide 25. Harapan tindak lanjut kegiatan. Tindak lanjut setelah mengadakan kegiatan pembinaan ini, kami sebagai pelaksana merasa bangga dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena selain dapat membekali pengetahuan dan keterampilan kepada pemuda binaan khususnya dan masyarakat umumnya, kegiatan pembinaan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga tentunya bagi mahasiswa sebagai pelaksana. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut, kami mengadakan program pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan supaya pemuda binaan yang sudah mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya kelak bisa menjadi salah satu pengusaha kerupuk yang sukses dan mempunyai masa depan yang lebih cerah. Semoga segala upaya yang sudah kami terapkan dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Slide ke-26, penutup. Saran: kegiatan pembinaan pembuatan kerupuk dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar atas dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pihak pemerintah desa setempat diharapkan lebih mendukung terhadap kegiatan pembinaan seperti ini dan dapat menjadikan kegiatan pembinaan seperti ini sebagai salah satu dari program pemerintah desa untuk menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakatnya. Kegiatan pembinaan ini juga bisa dijadikan sebagai modal pengetahuan dan keterampilan untuk membuka usaha baru. Selain itu, dalam kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan masih banyak kekurangan, seperti tidak pernah diadakan kegiatan penyuluhan dari pemerintah desa, minimalnya dana yang tersedia, dan banyak masyarakat yang masih belum mengerti tentang nilai-nilai positif dari diadakannya kegiatan pembinaan ini. Semoga saran ini dapat direalisasikan pada kegiatan pembinaan di waktu yang akan datang. Simpulan, kegiatan pembinaan ini merupakan salah satu cara untuk menciptakan peluang usaha baru dan untuk meningkatkan kesejahteraan guna memenuhi semua kebutuhan hidup. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan persoalan sosial di masyarakat melalui program pelatihan kepemudaan. Ke slide yang terakhir ya. Demikian pemaparan dari kami, yaitu kelompok 11 dalam laporan diseminasi pembinaan kepemudaan olahan nanas madu menjadi kerupuk. Doakan kami semoga pelatihan ini bisa berjalan terus sebagaimana mestinya sampai prakteknya bisa turut mensukseskan para pemuda yang telah mengikuti pelatihan. Amin. Terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah penulisan, ucapan. Kesalahan itu datangnya dari kami. Kesempurnaan hanya milik Allah. Teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.